Ini jelas bocor, berarti sealnya harus diganti. Regulator ini jarumnya tidak bergerak, berarti ini tidak sampai pada ventil tabung gas. Sejumlah masalah yang sering dikeluhkan ibu-ibu lewat chat WA ke saya maupun di kolom komentar di video saya tentang kompor gas. Nanti kita akan kupas ya, saya akan sampaikan hal-hal yang paling sering ditanyakan kepada saya berkaitan dengan kompor gas. Oke, selamat jumpa kembali dengan channel Sarwanto Suwarso, channel yang berisi hiburan dan tips, dan kali ini saya ingin melanjutkan mengenai kompor gas. Jangan lupa like, komen, dan share ya, dan subscribe channel ini, dukung channel ini biar terus berkembang dan saya bersemangat membuat video-video yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kenapa ini saya teruskan? Karena sampai sekarang meskipun saya sudah upload beberapa video, saudara-saudara kita terutama ibu-ibu ya dan remaja putri punya persoalan yang sering disampaikan ke saya baik melalui WA maupun lewat komentar di video-video. Oke, yang pertama saya mengganti gas ya, gas yang lama, yang baru. Coba kita ganti gas ini yang sudah habis dengan tabung gas yang baru, teman-teman, tanpa saya merubah apapun dari warung ya, yang ini saya barusan dibeli dari warung. Kita buka dulu segelnya ini teman-teman, segelnya buka ya, ini seperti ini. Lalu kita pasang regulatornya, ini regulator tanpa saya rubah-rubah ya, langsung kita pasang, letakkan begini, jangan ditekan karena kalau kita tekan itu nanti bisa bengkok jarumnya ya. Kita diamin aja, lalu kita putar. Nih kita goyang-goyang seperti ini teman-teman. Ini jelas bocor, berarti sealnya harus diganti. Jadi yang dua masalah yang ingin saya ungkapkan di video ini, satu, cara mengatasi bunyi ngeses ini, kemudian yang kedua, ini seringkali kita pasang regulator ini jarumnya tidak bergerak, berarti ini tidak sampai pada ventil tabung gas. Nah, ini persoalan yang sering sekali disampaikan oleh teman-teman kita. Oke, yang pertama tentu saja untuk yang ngeses ini harus kita ganti dengan seal yang baru teman-teman, atau cadangan seal kita. Nah, seal bawaan dari tabung gas ini karena jelek, saya menyarankan untuk teman-teman mengganti seal itu yang baru yang dibeli terpisah ya dengan tabung gas. Ini biasanya saya beli di Indomaret atau di Alfamart atau di toko-toko lainnya. Nah, ciri-ciri karet seal yang bagus itu biasanya lebih kenyal warnanya, ini merah menyala ya, atau merah tua dan warnanya pekat itu. Kemudian ini kalau kita pegang ini lebih lentur, berarti unsur nilonnya kuat. Lalu tips yang lain teman-teman, lebih recommended lagi, ini air ya, ini bisa dibasahi di air. Ini akan menambah nanti kekencangan di sini. Celupkan air atau mungkin bisa juga ditaruh di air sekitar semenit 2 menit, itu lebih bagus. Itu menambah rapat itu ya. Selain juga nanti masukkannya gampang. Oke, kita masukkan begini ya. Oke ya, kita pasang dulu ya. Pasang. Nah, ini berarti teman-teman, ini di sini jarum pada regulator itu tidak menyentuh pada ventil di tabung gas. Nah, cara mengatasinya, dulu saya sering secara instan ya, kalau kita buru-buru biasanya saya ngambil kertas gini, kertas tuh, kemudian kita lipat-lipat kecil-kecil begini. Tapi ini juga ada problemnya, kadang-kadang ini juga nanti gasnya tidak mengalir lagi, harus sering dibenahi atau dicek. Ini ya, kita masukkan di lubang sini, lalu kita pasang. Ini teman-teman, jarumnya full ya, misalkan full. Ini nyala ya, ini nyala. Jadi memang sering kasus seperti ini, sering sekali, bukan hanya Anda, saya juga sangat sering sekali mendapatkan seperti ini. Jadi harus diganjel gitu ya, karena pertama tabung gas ini tekanannya masih tinggi, kemudian karena pemakaian ya, ini di jarum regulator ini kan kadang-kadang bengkok, atau mungkin juga aus di ujungnya ini terjadi keausan ya karena pemakaian yang lama.
Sehingga saya sarankan kalau Anda memasang regulator jangan ditekan begini, begitu ditekan-tekan begini nanti ini yang bisa bengkok jarumnya. Makanya ya cukup ditaruh aja biasa, udah gini langsung dikunci dengan ringan gitu. Nah, cara mengganjal tadi yang instan ya itu menggunakan kertas, tapi kadang-kadang ini juga menyumbat, harus dicek. Ini ya tadi saya setas seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin mengganjal lebih agak rapi gitu ya, dan itu biasanya dalam perjalanan tidak sering rewel, itu saya menggunakan ini ban bekas ya, ban bekas dalam sepeda motor, lalu kita potong seukuran ini, seukuran jarum pada regulator. Jadi ini kita ginikan dulu biar ini naik ya. Kalau begini kan posisi kunci dulu ya, biar jarumnya naik. Nah, jarumnya naik ini. Oke, setelah gini lalu kita potong ini ban dalam sepeda motor ya, ban dalam motor ya, diusahakan besarnya sama dengan yang ujung pada ini, jarum pada regulator. Nggak bulat nggak apa-apa, kotak juga nggak apa-apa ya. Misalkan begini dibikin kotak aja nggak apa-apa. Oke, setelah gitu ya lalu saya menggunakan lem key. Tapi nanti kalau kita menghadapi tabung yang normal tanpa diganjal ya gitu kan dilepas gampang. Jadi ini seperti ini ya, lalu kita kasih lem key sedikit saja. Kalau lebih aman kita taruh di sini lalu oleskan dengan, sebab kalau lem key ini tumpah, kalau tumpah masuk ke sini, ke dalam sini, ini nanti macet ini nanti. Nah, ini setelah diginikan ini saya teteskan dulu di kertas ini ya, sedikit aja, lalu entah menggunakan lidi atau benda apa, lalu kita oleskan gini. Ini lebih aman. Udah ya, udah ada lem key-nya sedikit, lalu ditempelkan begini. Ini maksudnya dikasih lem ini biar nggak geser-geser teman-teman. Ini diginikan, ditekan ini, ditahan ya, biar nempel. Oke ya teman-teman, jadi ini sudah terpasang ya. Lalu kita coba, ini menyala ya. Oke, yang perlu saya berikan penjelasan ya biar teman-teman tidak salah atau punya pemahaman yang tepat itu. Jadi di lubang ini usahakan tetap ada ruang kecil untuk mengalirnya gas. Nah, kemudian kalau Anda tidak punya seal yang bagus teman-teman ya, misalkan Anda tidak punya seal yang bagus ya, misalkan ini tadi seal bawaan yang jelek itu ya, mungkin yang sudah yang bocor gitu ya, seperti ini ya, yang saya pasang seal yang pertama. Misalkan Anda mengalami seperti ini, sementara saya nggak punya seal cadangan gitu ya, lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya teman-teman, kita menggunakan gelang karet ya, gelang karet seperti ini yang nilon, ini yang biasa. Nah, saya sarankan teman-teman mencari gelang karet yang nilon seperti ini, yang warnanya kuning ya, kuning, dan ini lebih, ini ada yang bilang ini karet mentah gitu ya, jangan yang seperti ini, tapi terpaksanya nggak ada, ini juga bisa. Oke, jadi saya contohkan ya bagaimana menambah gelang karet pada mulut tabung gas, yaitu kita ukur, kita kira-kira saja lah, kita kira-kira panjangnya ya selingkar seal ini, lalu kita potong, kita kira-kira ini ya, ini kita potong dengan karet, kita potong dan gunting ya segini aja ya, lalu kita masukkan di ini, kita masukkan di mulut tabung gas ini ya, kita masukkan. Jadi posisinya seperti ini, melingkar ya, melingkar di dalam lubang ini. Nah, lalu kita pasang seal ini, seal yang tadi, yang bocor tadi. Jadi posisi gelang karet itu berada di bawah ini begini nih, di bawah seal. Lalu kita coba pasang. Nanti kalau masih ngeses bisa ditambah lagi teman-teman. Ini sudah hilang kan ya, ngesesnya sudah hilang, kebocorannya. Berarti sudah cukup. Atau teman-teman juga bisa menggunakan yang lain. Oke, misalkan tadi teman-teman nggak punya ini ya, tidak punya gelang karet, nyari gelang karet kok susah banget. Kalau sedang tidak ada memang repot. Nah, Anda bisa menggunakan TPA. TPA seperti ini yang sering digunakan untuk keran ya, keran pada kamar mandi yang bocor, ini pakai ini. Nah, caranya teman-teman, ini dengan tadi seal kita, seal yang bocor tadi ya, seal yang bocor tadi ini ya, atau kita coba dulu lah biar teman-teman mantap ya ini ya. Buktikan dulu. Misalkan dari warung dapat seal, kita nggak punya serep. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita nggak punya cadangan mungkin ya, sedang tidak punya cadangan, sementara pengen segera masak, ada TPA seperti ini. Ini yang sering digunakan untuk merapatkan keran. Bahkan yang ini ya, dari yang lebar begini, ya. Nah, ini kita balutkan pada karet ini, dibalutkan melingkar ini ya, das gini ya. Ini seperti ini teman-teman.
Ini setelah dibalut dengan TPA seperti ini ya, lalu kita pasang. Kalau masih bocor nanti ditambah lagi. Udah rapat kan ini posisinya seperti ini sarungnya. Lalu kita coba. Anginnya kencang teman-teman, ini nyala ya. Oke, saya kira itu teman-teman tips pada kali ini. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan atau Anda ingin menambah atau memperkaya dari tips ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa kembali di video saya yang akan datang. Semoga coronavirus juga cepat berlalu teman-teman ya. Ini masyarakat kita baru berduka ya, sedih. Ekonomi kita juga sedang kurang baik. Kita doakan, mari kita berdoa bersama-sama coronavirus segera bersih dari tanah air. Oke, jumpa kembali di video yang akan datang. Sehat selalu untuk Anda dan keluarga. Thank you.